Karnaval memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di kota Cilegon, Banten, Sabtu sore berlangsung ricuh. Kericuhan diduga berawal dari suara ledakan petasan dari kendaraan hias tank tentara yang mengagetkan penonton. Inilah rekaman video amatir saat salah satu rombongan karnaval perayaan 17 Agustus di kota Cilegon, Banten terlibat kerusuhan dengan warga. Kericuhan diduga berawal dari suara ledakan petasan dan kendaraan hias mirip tank tentara. Tak kuat mendengar kencangnya suara ledakan, sebagian penonton pun jatuh pingsan. Bukannya berhenti, petasan kembali diledakkan hingga akhirnya penonton memberhentikan secara paksa kendaraan tank tersebut. Tak terima diberhentikan, warga yang berada di atas tank kemudian turun dan terlibat adu mulut dengan warga hingga terjadi bentrokan. Mengucapkan permohonan maaf atas nama mewakili warga kepada Kang Camat Ciwandan atas insiden kesalahpahaman tadi, karena bagaimanapun dalam kegiatan ini tujuannya adalah bagaimana memeriahkan HUT RI yang ke-79. Atas insiden ini, Camat Jombang dan Camat Ciwandan meminta maaf kepada warga kota Cilegon atas kerusuhan yang disebut dari euforia menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, di momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai macam cara memeriahkan hari kemerdekaan. Di Sleman, Yogyakarta, pemirsa menggelar lomba tangkap bebek dengan mata tertutup. Sementara di Jakarta, lomba 17-an diramaikan dengan lomba memberi makan kucing. Dengan mata tertutup, puluhan bapak-bapak dan remaja di Desa Wisata Dusun Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berjibaku menangkap puluhan bebek yang sengaja dilepas di kubangan air. Lantaran mata ditutup kain, membuat para peserta kebingungan saat mengejar bebek hingga menimbulkan gelak tawa warga yang menonton. Tadi masnya dapat berapa, Mas? Tadi durasinya agak lama, dapat 2 tapi harus 1. Baik, iya. Ini nanti mau diapakan bebeknya, Mas? Langsung kita mungkin untuk lauk di rumah. Tidak hanya lomba yang unik, panitia pun mempersilahkan peserta yang berhasil menangkap bebek untuk membawa bebek tersebut sebagai hadiah perlombaan. Nangkep bebek tadi sekitar 15-an. Jumlah bebeknya berapa tadi, Mas? Jumlah bebek tadi ada sekitar 10-an ya kalau nggak salah. Ya, baik. Untuk hadiah tangkap bebek itu apa itu, Mas, hadiahnya, Mas? Kalau untuk bebek itu hadiah langsung. Jadi mereka langsung ketika dapat bebek langsung dibawa pulang begitu. Baik. Kenapa sih, Mas, harus bebek yang dibuat ini, Mas, lomba, Mas? Karena bebek di sini udah tradisi lama sebenarnya. Hanya saja sudah tahun corona itu sudah nggak ada, sehingga kita mencetuskan, teman-teman pemuda Dusun Turi mencetuskan untuk gimana kalau diadakan lagi seperti itu. Memperingati Hari Kemerdekaan sekaligus Hari Kucing Sedunia, komunitas kucing bersama masyarakat menggelar lomba memberi makan kucing di acara Car Free Day Jakarta. Makanan bergizi menjadi kunci penting untuk menjaga kesehatan dan lincahnya kucing. Sejumlah warga dan pencinta kucing juga mengikuti lomba menggendong binatang peliharanya tersebut. Tentunya di dalam rangka perayaan Happy World Cat Day ini, Hari Kucing Sedunia, diharapkan para cat lovers terus sayangin kucingnya, dan gak hanya kucing yang mereka rawat sendiri, tapi juga kucing-kucing di jalan. Keseruan pun berlanjut saat ratusan warga mengikuti lomba makan kerupuk. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sejumlah perlombaan 17 Agustus juga viral di media sosial. Salah satunya ada peserta yang lapar ikut lomba makan kerupuk sambil membawa nasi. Kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Seorang anak terlihat santai sambil memegang piring yang berisi nasi saat mengikuti lomba makan kerupuk. Karena lapar, kerupuk ini pun dijadikan lauk. Seorang anak menabrak tiang saat mengikuti lomba merangkak menggunakan kardus. Anak ini pun sempat keluar dan melihat lawan yang sudah hampir finish. Dan kemudian melanjutkan lomba merangkaknya. Para pelajar yang tengah melaksanakan lomba gerak jalan mengagetkan warga yang tengah menonton. Warga yang duduk di atas motor ini pun kaget dan menjadi bahan tertawaan peserta lomba gerak jalan. Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut PPAL menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di perairan Teluk Jakarta. Ratusan peserta upacara hikmat mengikuti jalannya upacara yang berlangsung di atas helidek KRI RJW 992. KRI RJW 992 bertolak dari Dermaga Kulin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara sekitar pukul 7.30 WIB untuk berlayar di perairan Teluk Jakarta. Tepat pukul 10 WIB, upacara dimulai bersamaan dengan pembacaan teks detik-detik proklamasi yang ditandai dengan dibunyikannya gaung panjang kapal. Ratusan peserta upacara dengan hikmat mengikuti jalannya upacara yang berlangsung di atas helidek KRI RJW 992. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji mengatakan, kegiatan ini sebagai rasa syukur bangsa yang telah diwarisi sebuah negara yang merdeka dengan perjuangan, pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan. Marilah kita untuk memberikan rasa syukur, rasa cinta kita kepada negara, kepada bangsa dengan wujud apa yang kita lakukan saat ini. Ini adalah merupakan satu pewarisan nilai-nilai dari pendahulu kita kepada generasi selanjutnya. Kegiatan ini juga sebagai sarana untuk membangun kebersamaan serta bersilaturahmi antara pengurus PPAL pusat dengan seluruh anggotanya dan prajurit TNI Angkatan Laut yang masih aktif. Dengan demikian, silaturahmi lintas generasi dapat terbangun sebagaimana misi dari PPAL. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, ratusan masyarakat pelajar bersama anggota TNI dari Korem 121 Alabana Wanawa menggelar upacara pengibaran bendera di Bukit Kelingkang, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 RI, ratusan masyarakat pelajar bersama anggota TNI dari Korem 121 Alabana Wanawai menggelar upacara pengibaran bendera di Bukit Kelingkang, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Sebelumnya rombongan dari Kodim Sintang memulai perjalanan panjang menuju Desa Sungai Kelik di wilayah perbatasan RI dengan Malaysia ini, yang memakan jarak puluhan hingga ratusan kilometer. Persiapan dilakukan dengan semangat yang tak kenal lelah, mulai dari penataan tempat, pengaturan perlengkapan, hingga pengorganisasian peserta, semua dilakukan dengan penuh dedikasi. Upacara pengibaran bendera merah putih berlangsung dengan hikmat, dipimpin oleh Komandan Korem 121 Alabana Wanawai, Brigjen TNI Lukman Arif. Momen ini bukan hanya simbol dari seluruh usaha dan persiapan yang telah dilakukan, tetapi juga menegaskan semangat Nusantara baru Indonesia maju dalam perayaan HUT kemerdekaan ke-79 RI. Semangat persatuan dan kebangsaan terus menginspirasi seluruh rakyat Indonesia untuk bergerak maju menuju masa depan yang lebih gemilang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Republik Indonesia ke-79, Indonesia maju, merdeka!
Pemirsa, Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Solihin, bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah 8 tahun mendekam di penjara. Jessica Wongso kini berstatus wajib pelapor hingga tahun 2032. Jessica Kumala Wongso keluar dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jessica bebas bersyarat setelah mendekam di tahanan selama 8 tahun. Jessica divonis penjara oleh Majelis Hakim atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Solihin pada 2016 lalu, atau yang dikenal dengan kasus kopi sianida. Sebelumnya ia sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK pada 2018 silam, namun ditolak Mahkamah Agung sehingga ia tetap divonis 20 tahun penjara sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Usai keluar Lapas Pondok Bambu, Jessica Kumala Wongso menuju Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur Utara, Cipinang Muara, Jakarta Timur, untuk melengkapi dokumen persyaratan pembebasan bersyarat. Barusan tahap akhir sudah selesai, setelah dari lapas, kemudian ke Kejari, kemudian di Papas, Jessica sudah diserah terimakan tadi, sudah ada dokumennya diserahkan di sini. Nah, di hari ini, puji Tuhan, Jessica sekarang menjadi orang yang bebas, tetapi tentunya karena ini pembebasan bersyarat, tentunya Jessica tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada yang diberikan oleh lapas, ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, Jessica akan melaksanakan proses pembinaan integrasi, membimbingan oleh Bapak sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu hingga 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Kelompok Kerja Humas Dirjen Pemasyarakatan mengonfirmasi status pembebasan bersyarat Jessica Kumala Wongso. Jessica mendapatkan remisi karena berkelakuan baik dan mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Pembebasan bersyarat Jessica sudah dikonfirmasi oleh Kepala Kelompok Kerja Humas Dirjen Pemasyarakatan Dedi Edward Eka Saputra. Dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jessica Kumala Wongso mulai ditahan sejak 30 Juni 2016 usai dijerat kasus pembunuhan dengan pasal 340 KUHP. Jessica menerima pidana 20 tahun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Dalam surat disampaikan bahwa Jessica harus wajib lapor hingga 27 Maret 2032. Selama menjalani pidana, Jessica berkelakuan baik dan mendapat remisi sebanyak 59 bulan. Usai bebas bersyarat, Jessica Kumala Wongso mengaku tidak punya rasa benci atau dendam terhadap siapapun. Jessica juga belum merencanakan apa yang akan ia lakukan usai bebas bersyarat. Terpidana kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso mengaku senang dengan lega setelah dinyatakan bebas bersyarat. Ia mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman, dan pendukungnya yang selama ini berada di pihaknya. Jessica juga mengungkap tidak punya rasa benci atau dendam kepada siapapun. Adapun terkait rencana ke depan, Jessica mengaku masih belum memikirkannya. Ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya, semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti, yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik aja. Terima kasih. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah pulang aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Omoto karena Omoto yang akan ngomong soal upaya hukum.
seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan rundingkan lagi dengan orang. Pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, menjelaskan Jessica bisa bebas bersyarat dan mendapat banyak remisi, membuktikan bahwa Jessica memang orang baik. Otto juga menjelaskan rencana Jessica ke depan termasuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Ini kan membuktikan bahwa sebenarnya Jessica itu orang baik gitu. Terbukti kita tidak berupaya apa-apa loh. Tapi kenyataannya bahwa secara volunteer dia mendapatkan remisi dan bisa keluar lebih awal gitu. Apa yang akan dilakukan Jessica selanjutnya setelah bebas, Pak Otto? Waktu saya tadi berbincang dengan dia waktu di mobil, terus terang aja dia masih bingung-bingung juga sebenarnya. Dia bilang bahwa saya ini bingung nih, kata, mau kemana dan mau apa, malam ini juga mau gimana. Dia sendiri bingung sekali dia. Jadi dia sendiri juga sok dalam arti senang tapi confusion gitu ya, bingung mau ngapain gitu loh. Jadi terus terang aja mungkin ini namanya baru keluar kan, belum berpikir lah bagaimana harus ke depan gitu. Jadi coba saya bilang sama dia, ya kalau bisa coba istirahat dulu lah, mikir yang baik-baik, lebih rileks gitu kan, bersosialisasi dengan masyarakat. Karena kita bayangkan ya, dia kan selama ini lebih banyak di Australia, ya kan. Kemudian dia berangkat ke Jakarta ini dulu waktu kasus tahun 2016 itu kan hanya mau liburan gitu loh. Tiba-tiba terjadi kejadian, dia ditangkap dan ditahan sampai sekarang. Sehingga yang dia tahu itu sementara itu hanya bagian Sunter dan Kelapa Gading, itu aja yang dia tahu. Karena dia ditinggal di sana. 9 tahun kasusnya masih menjadi pro dan kontra, masih dinyatakan tidak bersalah pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Bang Otto. Ya secara hukum dia harus hormati diputusan kan dia menyatakan bahwa dia bersalah. Jadi saya sebagai lawyer harus menghormati putusan itu. Tapi menghormati tidak berarti bahwa harus dalam arti mengakui secara batin gitu ya, ini secara hukum saya hormati, itu sudah berjalan, sudah ingkrah. Tapi undang-undang juga memberikan hak kepada Jessica kalau dia ingin untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan itu. Itu mengajukan PK dipastikan. Saya kira harus ya, karena gini. Tadi saya berbincang dengan Jessica bahwa selama 8 tahun ini bagaimana perasaan kamu, saya bilang. Apakah kamu juga ada merasa dendam atau sakit hati terhadap orang-orang yang membuat kamu seperti ini? Dia bilang bahwa Jessica Wongso terpidana kasus kopi sianida resmi bebas hari ini, dan berikut kronologi kasus Jessica dalam kasus kopi sianida pada tahun 2016 silam. Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi sianida dengan korban Mirna Salihin resmi dinyatakan bebas bersyarat Minggu siang. Meski sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK, Jessica Wongso tetap dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Sebagai informasi, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016. Saat itu, hasil pemeriksaan Puslap 4 Polri menunjukkan Mirna meninggal akibat keracunan sianida. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Jessica terbukti membunuh Mirna dengan memasukkan racun sianida ke dalam es kopi tersebut. Dalam sidang putusan pada 27 Oktober 2016, Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara. Ia dinilai terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Selanjutnya, Jessica mengajukan banding pada 7 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, Hakim Elang Prakoso Wibowo, Sri Anggarwati, dan Pramodana Atmaja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun kepada Jessica. Jessica melakukan upaya hukum lanjutan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah permohonan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun permohonan kasasi Jessica juga ditolak Mahkamah Agung.
Adapun Jessica mengajukan peninjauan kembali atau PK setelah upaya hukum kasasi yang dia ajukan ditolak Mahkamah Agung pada 21 Juni 2017. Saat itu, Artijo Alkosar bertindak sebagai ketua majelis hakim dalam sidang kasasi Jessica. Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan terpidana Jessica Kumala Wongso. Perkara itu diketok palu pada 3 Desember 2018. Terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso sempat menceritakan peristiwa yang merenggut nyawa sahabatnya Wayan Minasalihin pada 6 Januari 2016 lalu. Berikut kita simak kembali pemirsa kesaksian Jessica secara eksklusif kepada iNews. Seperti yang saya tadi bilang, saya mengambil menunya Olivia dari website, lalu saya ada foto dan dikirim ke grup chat. Lalu saya bilang, karena saya datang duluan, minumnya saya pesenin dulu aja. Lalu saya mau mentraktir, tapi kan saya ngomongnya ke semuanya ya. Tapi saya nggak enak lah kalau bilang, oh saya mau traktir Mina aja, tapi teman-teman saya yang lain juga saya mau traktir, kan ya nggak apa-apa, udah lama nggak ketemu juga. Lalu teman saya yang duanya itu nggak kasih komentar kalau mereka mau minum apa. Kalau si almarhumah Mirna langsung bilang kalau dia itu suka banget sama Vietnamese Ice Coffee-nya yang di Olivia. Respon itu atau gambar itu dikirimkan pada bulan Desember 2015 atau pada sesaat sebelum sampai di kafe di Grand Indonesia? Oh, tanggal 6 itu. Oh, tanggal 6. Iya, tanggal itu tanggal siangnya, 6 sekitar siangnya. Jam siang. Waktu saya makan siang itu sambil main. Jadi dia nggak mau pesan jus buah, tapi dia bilang Vietnamese Ice Coffee-nya dia suka banget. Jadi saya artinya Wayan Minasalihin itu sudah pernah datang ke Cafe Olivier sebelumnya dan mencoba kopi Vietnam dan almarhumah suka seperti itu. Iya, pada saat itu ya saya tidak tahu ya, saya tidak tanya. Tapi kalau dia bisa ngomong saya suka sama Vietnamese Ice Coffee-nya, ya berarti pasti dia udah pernah. Dan itu tercatat di conversation ya, di percakapan di grup chat itu ya? Iya, ada di print, sudah ada di pihak kepolisian. Lalu saya tanya, oh kalau gitu gue pesenin itu ya. Terus dia bilang, iya boleh juga sih, katanya begitu. Jadi ya itu inisiatifnya bukan dari saya. Saya nggak pernah minum Vietnamese Ice Coffee juga. Baik, jadi ketika kita merunut kembali kejadian tanggal 6 itu, Anda sampai duluan di Grand Indonesia, Anda memesan tempat, setelah itu apa yang Anda lakukan? Anda langsung duduk kah atau seperti apa? Oh tidak, saya keluar lagi karena kan janjinya jam 4-an ya. Jadi saya keluar lagi jalan-jalan di mallnya aja, kira-kira ada toko-toko apa yang saya bisa lihat-lihat. Lalu saya naik ke satu toko yang menjual barang yang saya kira-kira tahu kalau teman saya bakalan suka. Jadi saya beli hadiah souvenir lah buat mereka karena kemarinnya belum sempat beli di sini pas bawa ke sini. Ini hadiah khusus untuk Mirna atau tiga-tiganya? Untuk sama Hani juga? Sama Hani dan satu lagi yang mestinya datang, cuman nggak datang. Saya minta dibungkusin satu-satu, dipisahin kantongnya gitu kan. Terus habis itu saya turun balik lagi ke Oliviernya. Lalu Mbak yang melayani saya pertamanya sudah menyambut saya di depan pintu. Lalu saya membuntuti dia saja. Diarahkan menuju meja. Mejanya kan meja depannya kan di luar sekali, terus kan ada temboknya gitu, terus ada barnya, terus ada indoor area, terus ada outdoor area. Nah saya di tempat ini di outdoor area yang nggak kelihatan sama sekali dari depan. Lalu ya udah, saya pas ditunjukin mejanya itu ya saya duduk, terus saya kabarin ke mereka, oh gue udah sampai nih gitu, udah di sini gitu. Nah terus saya melihat menu-menunya, di mejanya ada satu pajangan dan ada kayak slipnya gitu bilang kalau koktail lagi 2 for 1, itu lagi happy hour atau apa. Promo. Iya, beli satu gratis satu gitu kan. Jadi saya pikir ya boleh juga gitu. Saya pesan satu buat saya, tapi karena teman yang duanya lagi nggak respon, terus yang satu yang mestinya datang itu bilang dia datangnya jam 6.30, jadi lama sekali. Jadi saya pesenin buat saya sama si Hani dulu deh. Terus kan si Mina kan saya udah tahu mau pesan apa. Jadi saya pilih iseng-iseng. Yang satu emang saya suka yang buat saya sendiri ya. Tapi yang lainnya saya cuma pilih yang kelihatannya enak aja. Lalu jadi Anda pesan ketika itu adalah koktail plus 2 koktail dan 1 Vietnamese Ice Coffee.
Lalu saya tanya sama servernya yang lewat kalau pesannya boleh di barnya nggak. Soalnya kan kalau di sana biasanya begitu, pesannya di barnya langsung bayar. Tujuan langsung bayar apa, Karena Jessica? si Mirna itu orangnya kan sangat generous banget. Dia 2 kali bayarin saya. Waktu di Sydney juga dia bayarin saya. Jadi kalau misalnya saya tunggu dia sampai makanannya semua pada datang, dia pasti belakangannya tuh udah nggak mungkin suruh Tapi yang bayar. waktu itu pertama kali Anda pesan kan hanya minuman saja, belum ada makanan kan? Belum. Jadi saya mau traktir minuman dulu, terus saya beli kado gitu loh. Ntar kan belakangannya kan ya hitungan lagi kan soal makanan. Tapi kalau minumannya saya mau beliin dulu. Itu keputusan saya pribadi, nggak ada hubungan sama yang nggak ada hubungan apa-apa. Ketika Anda menanyakan hal itu kepada pelayannya, bisa dibayar terlebih dahulu atau tidak? Yang terjadi berikutnya apa? Masnya bilang bisa, terus saya bilang oh ya saya mau traktir teman-teman saya. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi bilnya dikeluarkan, terus saya pergi ke kasir, saya bayar. Anda pergi ke kasir, posisi minuman masih sudah ada di meja atau belum? Oh belum, minumannya masih lama. Oh, jadi baru iya, dipesan? Baru dipesan. Lalu saya bilang sama masnya saya mau bayar dulu. Masnya bilang iya boleh. Terus saya keluar ke kasir. Kasirnya kan di luar di depan. Ya udah saya bayar. Dan ketika Anda sampai ke meja belum ada minuman yang terhidang? Belum. Oke, lalu yang terjadi? Ya saya kembali ke meja. Terus tasnya yang saya beli hadiah buat mereka itu saya pindahkan ke belakang kan. Lalu, ke belakang maksudnya di kursi yang sama? Ini kan kursinya di sini. Di sini ada kayak pot bunga atau apa gitu, gede-gede kotak-kotak. Saya pindahkan ke sana. Terus saya lihat menu makanan, terus main handphone sambil nunggu minuman. Ya lalu kopinya datang, terus kopinya kan bentuknya aneh tuh, jadi kayak ada gelas tinggi gitu, terus ada saringannya, ada cangkirnya, terus dituangin teko gitu dari atas. Saya tanya sama saya tuh minumnya gimana, gelasnya aja ada dua. Terus servernya bilang oh ini disaring dulu. Ya udah saya liatin aja waktu dia tuangin air dari tekonya, saya nggak tahu itu air, kelihatannya sih air. Ketika kopi dituang dalam kondisi panas kan ada uapnya. Apakah dari uap itu Jessica sudah mencium ada yang tidak lazim dari bau yang seharusnya dikeluarkan oleh aroma kopi? Pada saat itu tidak ya. Saya pertamanya berpikir kalau mungkin ada, tapi saya pikir-pikir lagi kayaknya tidak ada bau yang mencurigakan. Jadi normal saja. Warnanya pun juga warna kopi, warna khas kopi. Di bawahnya kan ada susunya. Betul. Susunya kayak susu kental gitu ya kelihatannya. Artinya dalam gelas itu hanya ada cairan kopi plus susu seperti itu. Jadi gelasnya yang di bawah ada susunya setengah gitu, putih aja. Terus waktu tekonya itu dituangin ke cangkir yang di atas, ada cairan hitamnya, yaitu saya kopinya ya. Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Galuh Pandu dan Cika Multazam. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Hari ini pemirsa, Presiden Jokowi dikabarkan akan merombak Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah nama menteri pun santer akan diganti. Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu. Di ujung masa jabatannya, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan reshuffle atau perombakan sejumlah nama menteri di Kabinet Indonesia Maju. Setidaknya ada 3 menteri dan 2 kepala badan yang akan dilantik pada Senin 19 Agustus 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketiga menteri yang santer masuk dalam daftar reshuffle adalah Menteri SDM Arifin Tasrin dikabarkan akan diganti Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi. Sementara posisi Menteri Investasi akan diisi oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham, Yasona Lauli akan digantikan politisi dari Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan melantik Rizka Andalusia sebagai PLT Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Jokowi juga dikabarkan akan melantik Kepala Badan Gizi Nasional. Lembaga tersebut diketahui baru dibentuk pada Agustus 2024. Pada 13 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo merespon isu reshuffle dengan mengatakan perombakan kabinet masih bisa dilakukan jika diperlukan.
Hah? Ada? Isu reshuffle lagi. Ya kalau diperlukan. Jadi sudah ada keperluan. Kalau diperlukan. Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak mengetahui isu reshuffle kabinet yang akan dilaksanakan Senin 19 Agustus 2024. Ma'ruf menyebut reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Hari Senin katanya kabarnya reshuffle kabinet Pak hari Senin. Benar nggak? Tunggu aja itu kan hak prerogatif Presiden. Ya. Apa sempat ngobrol apa sama ya? Mas Gibran kabarin nggak? Sempat ngobrol apa aja? Ngobrol biasa kita ke depan bahwa saya kan tinggal 2 bulan lagi. Terusnya adalah Mas Gibran. Sayangnya, para menteri ini nantinya hanya menjabat selama 2 bulan hingga Oktober 2024. Pendeknya waktu menjabat diperkirakan akan membuat para menteri tidak produktif. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Muhaimin Iskandar mengumumkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra. Menurutnya, kesamaan ideologi kedua partai menjadi alasan berkoalisi. Momen ini menjadi momen kembali berkoalisinya PKB dengan Partai Gerindra setelah sempat berpisah di Pilpres 2024. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menyatakan bahwa partainya resmi berkoalisi dengan Gerindra. Pernyataan ini disampaikan oleh Gus Imin saat ditemui di acara serah terima berkas persetujuan Partai Politik KWK Jakarta Pusat pada Minggu siang. Ia menyatakan bahwa memang antara PKB dengan Gerindra memiliki beberapa kesamaan ideologi serta visi misi perjuangan. Ya, PKB sudah melakukan pembicaraan intensif dari sejak keputusan MK dan keputusan KPU hasil Pilpres. Jadi Pak Prabowo juga pernah datang ke kantor PKB dan kita bersepakat akan memantapkan perjalanan koalisi di pemerintahan yang akan datang. Bagi PKB kewajiban moral mensukseskan Pak Prabowo dan menjadi bagian dari koalisi Pak Prabowo. Apa sih yang menjadi tertarik dari Gus Imin akhirnya mau koalisi dengan Gerindra juga? Tadi ada yang disampaikan ada kesamaan. Iya, banyak sekali kesamaan kerakyatan, populisme, kemudian kesamaan visi perjuangan. Dan ini sudah diputuskan di Musyawarah Kerja Nasional yang lalu bahwa PKB. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanjung Sujibyo menghadiri acara silaturahmi bersama calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil di kantor DPP Partai Perindo Jakarta. Hari ini, Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanjung Sujibyo menghadiri acara silaturahmi bersama calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Angela hadir di kantor DPP Perindo pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat dan menyapa awak media yang telah menunggu. Pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi sekaligus pemberian rekomendasi dari Perindo terhadap Ridwan Kamil pada Pilgub Jakarta. Ridwan Kamil juga telah diusung oleh Koalisi Indonesia Maju untuk Pilgub DKI Jakarta, maksud kami Pilgub Jakarta 2024. Dari Partai Perindo tentunya sangat concern sekali terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya, dan khususnya saya juga karena saya warga Jakarta gitu ya, jadi memang pertanyaannya saya lontarkan pertama kali ke Pak calon gubernur ini adalah Jakarta mau dibawa kemana Pak gitu kan. Jadi karena ya sebagai warga Jakarta saya juga melihat sudah banyak terobosan dilakukan, tapi juga masih ada PR-PR yang harus diselesaikan. Jadi tadi senang sekali mendengar salah satu terobosannya adalah social housing. Menurut saya ini adalah ide yang bagus dan brilian, sehingga masyarakat khususnya generasi muda yang juga menengah dan ke bawah ini bisa mengakses tempat tinggal yang layak, yang terjangkau, yang lokasinya juga tetap di dalam mungkin dekat dengan tempat kerja ya, sehingga juga mengurangi, tadi disampaikan Pak Gub, mengurangi polusi juga. Mungkin itu.
Sekarang kita fokus ke rasa terima kasih kami terkait rekomendasi. Karena urutannya itu kan rekomendasi, pengusungan, pendaftaran, ada kontestasi, ada kerja. Nah nanti mungkin di kontestasi saya jawab dengan detail. Sekarang sih kalau bisa rasa terima kasih kepada Pemirsa, Golkar berencana segera menggelar Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar 2024 untuk menentukan ketua umum definitif pasca mundurnya Erlangga Hartarto. Partai Golkar akan menggelar musyawarah nasional yang memungkinkan peluang diubahnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai disesuaikan dengan keinginan para peserta Munas. Rapimnas dan Munas Golkar akan dibuka pada 20 Agustus 2024, di mana dalam Munas juga akan ditentukan ketua umum Partai Golkar definitif. Terkait dengan pilkada, ya kita tunggu saja ketua umum yang baru. Kita tidak bisa berandai-andai kebijakan ketua umum seperti apa. Yang pasti siapapun ketua umumnya akan memikirkan dalam waktu yang singkat, karena tanggal 29 Agustus pendaftaran kepala daerah udah berakhir. Yang pasti ketua umum terpilih pasti sudah memikirkan langkah-langkah yang tercepat dalam waktu 7 hari tersebut untuk seluruh pilkada. Nah, kapan bisa diketahui? Tanggal 21, insya Allah jam 13 atau 13.30, Partai Golkar sudah mempunyai ketua umum baru. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Membangun rasa nasionalisme perlu terus dilakukan kepada masyarakat. Ya, dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia, berbagai kegiatan dilakukan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Le Mineral sebagai produk asli milik Indonesia menyelenggarakan upacara di Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu pagi. Upacara ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Indonesia ke-79. Le Mineral juga mengajak lapisan masyarakat untuk mengikuti upacara ini. Berbagai profesi seperti koki, pengemudi ojek online, hingga putra-putri Indonesia berprestasi. Upacara ini pun mengundang respon positif bagi para pengunjung, yakni membangun rasa nasionalisme. Kalau kesan-kesan saya sih bagus ya, untuk satu brand yang sudah sangat besar di Indonesia, terutama di industri minuman, untuk mengadakan seperti ini. Kalau bisa sih setiap tahun ya, rutin ya, setiap tahun, agar kita bisa sambil olahraga bisa kembali mengingat bahwa ternyata bangsa ini udah merdeka cukup lama, itu sudah 79 tahun gitu. Dan kita, menurut aku juga bagus sih gitu kan. Jadi kita di sini kan kadang banyak warga negara asing, jadi dia tahu kemerdekaan Indonesia di sini, acaranya seperti ini, pengibaran seperti, menurut aku bagus sih untuk pengetahuan semua orang. Seru banget pokoknya acaranya ini, seru banget, kalian harus datang ya. Menurut aku seru banget bisa ngikut ini upacara Le Mineral. Membangkitkan rasa nasionalisme melalui perayaan kemerdekaan Indonesia menjadi tanda Le Mineral memiliki semangat rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Memajukan UMKM lokal menjadi fokus utama dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Provinsi Jawa Tengah. Berkembangnya UMKM lokal dapat meningkatkan perekonomian daerah. ...190 stand berjajar di halaman kampus Universitas Islam Negeri Salatiga memamerkan aneka potensi Provinsi Jawa Tengah. Pameran ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-79 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus. Pameran ini diikuti oleh OPD di lingkup pemerintahan provinsi dan UMKM dari seluruh Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat yang hadir terlihat antusias memanfaatkan pelayanan dari OPD serta mengenal aneka potensi lokal Jawa Tengah. Membangkitkan UMKM lebih maju lagi, terus menambah event-event yang bergengsi seperti ini, seperti Jateng Fair, lebih itu lagi ditingkatkan. Rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-79 ini dibuka oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana. Ia mengajak warga Jawa Tengah agar bangga dengan produk dan wisata Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan juga dimeriahkan
oleh beberapa band, artinya band lokal maupun band nasional gitu. Beberapa UMKM kita libatkan, UMKM ini dari 35 kabupaten kota. Rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat semakin mengangkat potensi UMKM lokal. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengimplementasikan pemanfaatan bahan bakar biodiesel B50. Diharapkan penggunaan bahan bakar tersebut akan menggantikan bahan bakar fosil yang semakin terbatas. Implementasi pemanfaatan bahan bakar biodiesel B50 digelar di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Bahan bakar nabati terbarukan ini merupakan BBM alternatif yang kelak akan menggantikan bahan bakar fosil yang semakin terbatas. Hal ini juga sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor sawit yang kerap mendapat kampanye negatif. Saat ini kementerian terkait tengah memperhitungkan sejumlah aspek teknis dan regulasi untuk memastikan kualitas produksi biodiesel B50. Ini kekuatan kita. Yang menjadi krisis dunia sekarang adalah pangan dan energi. Itu solusinya ada di Indonesia. Pangan ada di Indonesia, kemudian biodiesel ada di Indonesia. Bayangkan B50, Indonesia mempunyai kekuatan 58%. Indonesia itu waktu B35 aja adalah pengguna biodiesel dengan campuran tertinggi di dunia. Orang masih bicara B2, bicara B5, B10, B8, kita udah sampai dengan B35. Jadi ini merupakan langkah-langkah yang sangat strategis. Pemirsa, MNC Asset Management resmi menggandeng 2 sekuritas milik badan usaha milik negara dalam pemasaran produk reksadana. Ya, kerjasama 3 unit bisnis ini dipandang mampu meningkatkan literasi dan partisipasi investasi pada masyarakat. Salah satu unit bisnis PT MNC Capital Indonesia Tbk, MNC Asset Management, bekerjasama dengan 2 perusahaan sekuritas dari bank BUMN terbesar, yakni PT BNI Sekuritas dan PT BRI Dana Reksa Sekuritas. Kerjasama ini akan memberikan kemudahan bagi para investor melalui layanan dan produk, dengan aplikasi Beyond milik BNI Sekuritas dan Brights milik BRI Dana Reksa Sekuritas. Kerjasama dengan BNI Sekuritas dan BRI Dana Reksa Sekuritas, kita bisa menambahkan jumlah AUM reksadana kami yang bekerja sama dengan teman-teman di 2 BUMN Sekuritas tersebut melalui aplikasi Beyond dan juga Brights ya. Peresmian kerjasama dengan tema Renew, Refresh, Reconnect di iNews Tower Jakarta ini diharapkan akan memperluas akses investasi bagi masyarakat dan menawarkan produk-produk investasi yang lebih beragam serta inovatif. Tentunya dengan adanya ini kita bisa punya lebih banyak pilihan terhadap investasi yang sesuai dengan profil risiko dan preferensinya masing-masing. Seperti itu. Kemudian untuk BNI Sekuritas dan MNC kita bisa bekerja sama dalam literasi dan inklusi. Kerjasama ini kan tentunya kami harapkan bisa saling memperkuat baik produk-produk dari MNC Asset Management yang dijual melalui platform kami, platformnya namanya Brights. Produk-produk yang dikelola oleh MNC Asset Management ini akan bisa kompetitif dan juga akan menarik kepada para investor. MNC Asset Management juga meluncurkan produk terbarunya yakni MNC Mutual Funds dan MNC Private Funds. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Demi meningkatkan kepercayaan investor asing agar berinvestasi di Indonesia, pemerintah menggandeng perusahaan asing untuk memantau aliran dana korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya. Lalu kita juga bisa lihat di sana ada. Menurut Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Muzar, setelah menjadi anggota Financial Action Task Force, Indonesia akan mendapat kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri. Saat ini pemerintah ketat mengawasi aliran dana perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana. Sejauh ini terdapat 1.142.005 korupsi atau maksud kami korporasi yang diblokir karena tidak sesuai dengan transparansi kepemilikan manfaat atau beneficial ownership transparency. Hal itu dibahas dalam forum diskusi bersama sejumlah lembaga asing di kawasan Jakarta Selatan.
hasil kerja kementerian lembaga semuanya, ya, akhirnya kita bisa menjadi anggota. Dampaknya apa? Dampaknya artinya bahwa kita mendapatkan kepercayaan dunia, khususnya pada saat kita ingin mengembangkan perekonomian kita, ya, memacu perekonomian kita. Tentu investor pada saat mau berinvestasi di Indonesia harus memastikan bahwa uangnya tidak juga tercampur dengan hasil tindak pidana.